Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dela Novi Anggreni dengan NIM 2113201012 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan tubuh manusia. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang bentuk fungsinya sama. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu dari jenis jaringan dasar tubuh kita. Fungsi epitel adalah menutup permukaan tubuh atau membentuk lapisan pada organ berongga. Permukaan kulit kita tersusun atas jaringan epitel. Begitu pula lapisan dalam rongga pencernaan seperti pada lambung dan usus. Fungsi sel-sel epitel ini adalah melindungi dan memberikan penghalang serta kedap air untuk mencegah masuknya bahan atau zat tertentu. Misalnya, epitel pada kulit melindungi kita dari bakteri atau kuman penyebab penyakit lainnya. Jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan bentuk sel dan jumlah lapisan sel. Berdasarkan bentuk sel, terbagi menjadi yang pertama epitel pipih atau squamousa, yang kedua epitel kubus atau kuboidal, dan yang ketiga epitel silindris atau kolumnar. Berdasarkan lapisan sel, terbagi menjadi selapis atau satu lapisan dan berlapis atau banyak lapisan. Yang pertama, epitel squamousa selapis. Jenis jaringan epitel ini membentuk lembaran sel yang halus dan tipis yang dapat dilalui oleh molekul dengan mudah. Sel epitel yang saling berdekatan dapat membentuk permukaan datar halus agar cairan dan jaringan lain dapat bergerak dengan gesekan rendah tapi tidak memberikan perlindungan besar. Jaringan epitel squamousa selapis ini dapat ditemukan pada lapisan kapiler, pembuluh darah, alveoli paru-paru, glomerulus ginjal, jantung atau endokardium, dan membran serosa atau mesotelium. Yang kedua, epitel squamousa berlapis. Lapisan epitel squamousa yang datar dapat memberikan perlindungan terhadap abrasi dan kehilangan air. Jenis ini dibagi lagi menjadi keratin dan non-keratin. Epitel squamousa berlapis non-keratin tidak hilang saat kulit terkelupas. Bagian tubuh dengan jaringan ini terdapat pada rongga mulut, kerongkongan, laring, vagina, dan saluran anus. Yang ketiga, epitel kuboid selapis. Jaringan epitel ini terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk kubus. Jenis ini memberikan perlindungan lebih besar daripada squamousa selapis karena lebih tebal. Beberapa organ yang terdiri dari jaringan ini antara lain saluran kelenjar ludah, hati, pankreas, dan kelenjar eksokrin lainnya. Yang keempat, epitel kuboid berlapis. Jenis jaringan epitel ini terdiri dari dua atau lebih lapisan sel. Fungsi sebagai lapisan jaringan pelindung yang terdapat pada saluran ekskretorius kelenjar keringat, saluran besar kelenjar ekskretorius, persimpangan anus rektal, dan mengelilingi folikel ovarium. Yang kelima, epitel kolumnar selapis. Jaringan ini terdiri dari satu lapisan sel berbentuk kolom, mirip dengan kuboid. Jaringan ini memiliki fungsi perlindungan, sekresi, penyerapan, dan eksekresi karena ketebalannya. Epitel ini dapat meningkatkan fungsi penyerapan atau menawarkan motilitas. Jenis jaringan ini dapat ditemukan pada dinding lambung, usus, dan kantung empedu. Yang keenam, epitel kolumnar berlapis. Jenis jaringan ini kurang umum dibandingkan dengan jenis berlapis lainnya. Fungsi dari epitel kolumnar sebagai sekresi dan pelindung. Jaringan ini dapat ditemukan pada konjungtiva mata dan saluran terbesar pada kelenjar eksokrin. Jenis khusus dari epitel ini dapat membentuk epitel sensorik. Yang berikutnya adalah jaringan otot. Jenis-jenis otot atau jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos merupakan jenis otot yang terletak pada saluran organ-organ penting dalam tubuh manusia yang dapat berkontraksi di luar kehendak. Seperti pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dinding rahim, saluran kelamin, hingga saluran pernapasan. Dan disebut pula sebagai otot tidak sadar, karena otot polos ini dapat bekerja di luar kondisi sadar tanpa harus diperintahkan oleh otak.
Ciri-ciri otot polos yakni memiliki bentuk seperti kumparan di mana pada kedua ujungnya berbentuk runcing, memiliki satu inti sel pada bagian tengahnya hingga bekerja dengan gerakan yang lambat dan tahan lama. Yang kedua, otot lurik. Memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pergerakan tubuh manusia. Bahkan, otot inilah yang menyumbang sekitar 40% dari berat badan manusia. Otot lurik tersusun dari sel-sel yang panjang dan tidak bercabang, atau kerap kali disebut sebagai serabut otot. Serabut otot ini merupakan sel-sel multiseluler, memiliki banyak inti yang terletak pada bagian pinggir sel. 3. Otot jantung. Sebagaimana namanya, jaringan otot jantung ini terletak pada organ jantung manusia dan memiliki peranan dalam memompa darah ke jantung atau dari jantung itu sendiri. Karena itu, cara kerja otot jantung ini adalah otomatis dan tidak membutuhkan kesadaran untuk instruksi. Otot jantung menjadi jaringan utama dari dinding jantung itu sendiri dan dapat membuat jantung berkontraksi dengan cara menciptakan impuls listrik tertentu. Impuls listrik ini akan muncul ketika kita merasa takut dan ditandai dengan denyut jantung yang meningkat. Yang berikutnya fungsi jaringan otot. Yang pertama, mengatur postur tubuh. Yang kedua, melakukan gerakan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Dan yang keempat, membantu peredaran darah. Yang berikutnya, jaringan tulang. Jaringan tulang mempunyai banyak komponen jaringan. Yang pertama, jaringan tulang keras. Yang kedua, jaringan fibrosa. Yang ketiga, kartilago. Yang keempat, jaringan vaskuler. Yang kelima, jaringan limfe. Yang keenam, jaringan lemak. Dan yang ketujuh, jaringan saraf. Macam-macam jaringan tulang. Yang pertama, jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini ada 3 macam. Yang pertama, rawan elastis. Yang kedua, rawan hialin. Dan yang ketiga, rawan fibrosa. Yang pertama, jaringan tulang rawan elastin. Memiliki karakteristik berwarna kuning, sifatnya sangat lentur, dan terdapat pada daun telinga, saluran pendengaran, dan epiglotis. Yang kedua, tulang rawan hialin. Memiliki ciri-ciri berwarna bening mirip kaca atau putih kebiruan. Fungsinya untuk memudahkan gerakan dan menahan tekanan. 3 adalah tulang rawan fibrosa. Memiliki karakteristik berwarna putih kebiruan dan fungsinya menahan beban. Terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang keras. Jaringan pembungkus tulang keras. Pada bagian luar adalah periosteum dan bagian dalam endosteum. Sel-sel penyusun jaringan tulang keras adalah osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Yang kelima, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan semua jenis jaringan dalam tubuh untuk sinkronisasi, melindungi, dan memelihara seluruh jaringan organ tubuh. Si jaringan ikat. Yang pertama, mengikat jaringan satu sama lain. Yang kedua, mendukung fungsi seluruh jaringan. Yang ketiga, menyimpan energi cadangan. Yang keempat, mengangkut zat di dalam tubuh. Dan yang kelima, mendukung struktur organ tubuh. Jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibanding sel serabut atau serat. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Adapun salah satu contoh jaringan ikat longgar adalah mesenterium, yaitu selaput pembungkus organ dalam perut. Di sisi lain, jaringan ikat padat merupakan jaringan ikat yang komponen penyusun selnya lebih sedikit dibandingkan serabut atau seratnya. 2. Jaringan ikat cair. Berbeda dengan jaringan ikat padat,
jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan limfa. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan tubuh. Sementara jaringan limfa berperan dalam sistem imunitas tubuh. Yang ketiga, jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Yang keenam, jaringan lemak. Jaringan adiposa atau lemak adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel kaya lipid atau lemak yang disebut dengan adiposit. Adiposit adalah sel penyimpanan energi, mengandung gumpalan besar lemak dan dikelilingi oleh serat-serat. Pada individu yang sehat, berat jaringan adiposa adalah sekitar 20 sampai dengan 25% dari total berat badan. Fungsi jaringan adiposa. Yang pertama, menyimpan energi dalam bentuk lemak. Yang kedua, melepas energi sebagai bahan bakar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, isolasi termal untuk menjaga suhu tubuh. Yang keempat, sebagai bantalan pelindung bagi organ. Dan yang kelima, menghasilkan hormon vital tertentu sebagai respons terhadap sinyal dari organ lain di seluruh tubuh. Melalui kerja hormon-hormon ini, jaringan adiposa memainkan peranan penting dalam pengaturan glukosa, kolesterol, dan metabolisme hormon seks. Klasifikasi jaringan adiposa. Yang pertama, jaringan adiposa putih. Jaringan adiposa putih merupakan jenis lemak utama yang terdapat di dalam tubuh manusia. Jenis adiposa ini dapat ditemukan di bawah kulit atau subkutan, kemudian pada sekitar organ dalam atau visceral, kemudian pada rongga tengah tulang atau sumsum tulang, dan berbagai bagian tubuh bagian bantalan lainnya. Yang kedua, jaringan adiposa coklat. Jaringan ini sebagian besar hadir selama kehidupan janin dan bayi. Letak utama jaringan adiposa coklat adalah pada bagian punggung atas, kemudian di atas klavikula atau tulang selangka, kemudian pada sekitar tulang belakang, kemudian pada bagian mediastinum, bagian dada yang terletak di antara dada dan tulang belakang. Fungsi jaringan adiposa coklat adalah untuk menghasilkan panas tubuh. Ini merupakan proses yang sangat penting untuk mencegah hipotermia pada bayi yang baru lahir. Yang ketiga, jaringan adiposa krim. Adiposit krim dikenal juga sebagai adiposit brite. Umumnya ditemukan tersebar di antara adiposit putih dan memiliki potensi untuk menghasilkan panas dalam kondisi tertentu. 7. Sel saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dijadikan 3 kelompok, yaitu yang pertama sel saraf sensoris, yang kedua sel saraf motorik, dan yang ketiga sel saraf intermediate atau asosiasi. Yang pertama, sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik merupakan penghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum balik. Ujung akson dari saraf sensori mengadakan komunikasi dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang kedua, sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik merupakan mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Ketiga, sel saraf intermediate atau sel saraf konektor. Sel saraf intermediate disebut juga dengan sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat.